Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video pembelajaran kali ini, khususnya pada mata kuliah keamanan informasi dan jaringan, kita akan membahas mengenai dasar keamanan kriptografi ya. Nah, yang mana pada pembahasan ini ada 3 poin penting, ada 3 poin utama yang akan kita bahas. Nah, apa saja poin pertama itu? Yang pertama adalah pengertian kriptografi, yaitu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi kriptografi yang akan kita bahas sekarang itu berasal dari kata Yunani, dari bahasa kripto dan grafia, dari kalimat kripto dan grafia, yaitu kripto artinya rahasia dan grafia artinya tulisan. Nah, jadi artinya tulisan rahasia. Nah, itu dulu ya, arti dari kriptografi adalah tulisan rahasia. Kemudian kriptografi ini sudah lama digunakan oleh tentara Sparta di Yunani ya. Nah, mungkin kalau Anda pernah nonton film perang-perang zaman Romawi kuno ya, zaman Yunani, film 300 itu mungkin. Nah, mereka menggunakan kriptografi atau pesan rahasia ini untuk bertukar informasi gitu, agar tidak diketahui oleh musuh, atau agar rahasia tadi, pesan tadi tidak dibocorkan oleh musuh. Nah, jadi pesan tadi dibuat sedemikian mungkin sehingga menjadi suatu bentuk yang tidak diketahui oleh musuh ya. Nah, itu sekilas aja ya tentang pengertian kriptografi. Nah, kemudian menurut terminologinya, kriptografi adalah teknik untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain. Tentu saja tujuan keamanan ini agar pesan yang dikirim tadi tidak bocor ke orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah, itu inti dari kriptografi ini. Jadi seperti itu poin pertamanya ya. Kemudian poin kedua yang akan kita bahas yaitu algoritma kriptografi klasik. Jadi kriptografi memiliki aturan-aturan tertentu ya, atau istilah-istilah tertentu. Nah, istilah pertama yaitu namanya plain text. Plain text yaitu pesan asli atau pesan yang kita kirimkan ke tujuan. Nah, itu pesan asli. Namanya plain text. Ingat ya, namanya plain text atau clear text atau pesan jelas. Kemudian ada istilah yang kedua namanya ciphertext. Nah, ciphertext ini adalah pesan yang tersandi. Jadi plain text tadi disandikan atau diubah menjadi pesan yang tersandi atau ciphertext. Nah, ingat ya, kalau plain text tadi pesan asli, kemudian kalau ciphertext adalah pesan yang telah bertransformasi menjadi pesan yang tersandi. Proses transformasi tadilah yang namanya enkripsi. Nah, jadi perubahan dari plain text atau pesan asli ke ciphertext namanya enkripsi. Nah, kemudian istilah selanjutnya itu algoritma adalah peraturan dalam penyandian. Nah, jadi dalam penyandian atau mengenkripsi dari pesan plain text ke ciphertext tadi ada algoritma tertentu yang digunakan. Oke. Nah, algoritma inilah yang kita bahas satu persatu ya, nanti di poin ketiga. Kemudian ada key. Key di sini adalah kunci atau sandi yang dapat membuka dari pesan cipher ke plain text. Nah, tadi kan pesan asli diubah menjadi pesan tersandi. Nah, untuk mengembalikannya ke pesan asli itu perlu kunci. Nah, kira-kira seperti itu pengertian dari algoritma kriptografi klasik ya. Nah, tadi enkripsi sedikit saya singgung sebelumnya, yaitu proses mengubah pesan asli menjadi pesan tersandi. Nah, itu proses perubahannya disebut enkripsi. Sedangkan untuk merubah dari pesan ciphertext ke plain text namanya deskripsi, yaitu mengubah pesan tersandi ciphertext menjadi pesan asli dengan menggunakan kunci tadi. Nah, prosesnya disebut deskripsi. Dekripsi ya, nggak pakai S, dekripsi. Nah, itu. Jadi semoga diingat, enkripsi adalah mengubah pesan asli menjadi pesan tersandi, namanya enkripsi. Sedangkan dekripsi
mengubah pesan tersandi dikembalikan lagi ke pesan asli atau ciphertext tadi. Nah, seperti itu. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah teknik ya, tentang teknik kriptografi dasar. Nah, algoritma yang pertama yang kita bahas yaitu algoritma substitution cipher dengan Caesar cipher. Jadi salah satu contoh dari substitution cipher adalah Caesar cipher yang digunakan oleh Julius Caesar. Julius Caesar ini Raja Romawi ya. Pada prinsipnya setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada pada 3 posisi dalam urutan alfabet. Sebagai contoh, huruf A digantikan dengan huruf D dan seterusnya. Transformasinya yang digunakan adalah sebagai berikut ya. Plain text dan ciphertext. Nah, plain textnya teks jelas ya dari A sampai Z. Kemudian plain text tadi untuk diubah menjadi ciphertext, pesan tersandi digeser 3 huruf dari huruf aslinya. Contoh A digeser 3 huruf menjadi D. Sedangkan B digeser 3 huruf menjadi E dan seterusnya. C jadi F, D jadi G ya. Karena dia digeser 3 huruf, 1, 2, 3, berarti dia jadi G. Begitu juga dengan E, dia menjadi H. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian ada contoh pertanyaan bagaimana contoh untuk menyandikannya, bagaimana penggunaan kriptografi Caesar cipher ini. Nah, contoh di sini, buatlah ciphertext dari kalimat ini. Nah, kalimatnya adalah pesan rahasia. Berarti pesan rahasia ini adalah plain textnya atau teks jelasnya. Pesan rahasia inilah yang akan diubah menjadi pesan yang tersandi. Nah, menggunakan metode Caesar cipher. Bagaimana caranya? Yang pertama, huruf pertama dari pesan rahasia ya, adalah P. Kita cari P di plain text. Karena pesan rahasia ini adalah plain text ya, teks jelas. Kita cari P. Nah, berarti untuk mengubah dia menjadi cipher atau tersandi, P ini ciphertextnya apa? Yaitu S. Ya, ingat ya, tadi kan huruf aslinya dimajukan 3 huruf. Berarti P ini menjadi S. P, karena ini pesan ya, P menjadi S. Ini S ya. Kemudian E menjadi H. Ini H. Kemudian S menjadi U. P, S menjadi P. P portus ya. Dan A menjadi D, ini D. Dan N, mana N? N adalah Q. Q. Selanjutnya rahasia ya, dari R dulu. R adalah U. Kemudian A itu ciphertextnya adalah D. Oke. Kemudian H adalah K. Dan selanjutnya ya. Nah, kemudian setelah dicari ciphertextnya, hasilnya adalah ini. Adalah pesan yang terenkripsi, tersandi. Nah, maka pesan tersandi ini selayaknya tidak bisa dibaca oleh orang awam ya, karena tidak memiliki arti. Karena itulah tujuan dari enkripsi ini. Artinya pesan yang terbaca diubah, di enkripsi menjadi pesan yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, sekarang kita coba pemahaman Anda. Buatlah plain text dari kalimat berikut. Nah, kalau tadi buatlah ciphertext ya. Nah, kalau sekarang buatlah plain textnya. Berarti dari bawah ke atas. Ya. Contoh ini ada X. X berarti kalau untuk merubah jadi plain text dia U. Ya. U. Nah, jadi silahkan teruskan Anda untuk mencari plain textnya, kemudian ketikkan jawabannya pada kolom postingan ini. Nah, gitu. Saya rasa mudah ya. Oke. Itu untuk teknik yang pertama, Caesar cipher. Kemudian teknik yang kedua, nah kalau tadi Caesar cipher, kalau sekarang teknik substitution root 13. Yaitu membagi karakter menjadi 2 kelompok beranggotakan 13 karakter saling menggantikan ya. Contoh 13 ya, 13 itu dari A sampai M, ini jumlahnya 13 huruf. Kemudian dari N sampai Z itu 13 huruf, jadi totalnya 26. Oke. Nah, sekarang cara kerjanya bagaimana enkripsi ini? Contoh ya.
Buatlah ciphertext. Ciphertext ini teks tersandi ya dari kalimat ini. Pesan ini sangat rahasia. Nah, pesan ini sangat rahasia ini adalah plain text, artinya teks jelas atau teks yang ingin dienkripsi. Kemudian bagaimana caranya menggunakan Pro 13? Nah, caranya kita cukup mensubstitusi atau menukar saja. Misal P dari kata pesan ya, P ini kita cari P di sini. Nah, ini ketemu P ya. Kemudian enkripsinya apa P ini? Ciphertextnya apa? Yaitu C. Nah, ini C. Kemudian E. E ini ciphernya yang mana? Yaitu R. Ini tukar-tukaran seperti itu ya. R. Kemudian S yang mana? S adalah F. F. A adalah N. Kemudian N kebalikannya yaitu A. Nah, jadi CRFNA ini adalah ciphertextnya dari plain text pesan. Nah, sampai sini paham ya? Saya rasa ngerti ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menyandikan atau mengenkripsikan plain text atau teks dari ini? Oke, kita cari I dulu. I adalah plain text. Kemudian ciphernya apa? Yaitu P, P-portus. Oke, ini ya, P. N adalah A. Itu A. Kemudian I lagi. Seperti yang kita tahu tadi adalah P-portus. Nah, jadi pesan ini adalah teks jelas. Kemudian enkripsinya adalah CRFNA PAP. Nah, itu sangat rahasia. Nah, itu sudah dicari ya. Ini aslinya FNTNG ENUNFPN. Nah, itu. Jadi tinggal di substitusi, ditukar-tukar aja. Misalnya dia S, berarti kalau S F, gitu ya. Ciphernya. Nah, untuk teknik substitution Pro 13 seperti itu, sangat mudah. Sama seperti saya start tadi ya. Saya rasa bisa dipahami. Kemudian algoritma yang ketiga itu teknik blocking namanya. Dengan menggunakan enkripsi blocking, dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Nah, berarti di sini kita bermain dengan kolom dan baris ya. Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Plain text dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Selanjutnya, ciphertext adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal, berurutan sesuai dengan bloknya. Jadi ciphertext yang dihasilkan dengan teknik ini, contoh ya, 5K G KRT DRA if. Nah, ini adalah teks yang terenkripsi, sudah dienkripsi ini. Buktinya kita nggak bisa baca artinya apa, 5K G, oke ya. Itu adalah teks hasil dari enkripsi menggunakan teknik blocking. Kemudian plain text. Plain text dapat pula ditulis secara horizontal dan ciphertextnya adalah hasil pembacaan secara vertikal. Itu bagaimana tuh caranya? Oke, kita langsung bahas. Sistem enkripsi terkadang membagi plain text dari blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter ya. Kemudian enkripsinya secara independen. Nah, plain text dienkripsikan dengan menggunakan teknik blocking adalah sebagai berikut. Contoh plain textnya atau teks jelasnya yang akan kita sandikan atau kita enkripsi adalah kalimatnya ya, 5 teknik dasar kriptografi. Kalimat 5 teknik dasar kriptografi akan kita enkripsikan menggunakan teknik blocking. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau teknik blocking menggunakan blok dan kolom. Nah, blok dan kolom ini adalah kuncinya nih. Jadi dia mau berapa blok atau mau berapa kolom itu adalah kunci untuk mendeskripsikannya kembali, mendekripsikannya kembali menjadi bentuk pesan asli ya. Contoh kita ingin enkripsi dulu 5 teknik dasar kriptografi. Di sini contohnya menggunakan 7 blok dan 4 kolom. Ini namanya blok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita ingin dia berubah menjadi teks cipher ya. Bagaimana? Nah, jadi kalimat 5 teknik ini ditulis secara vertikal. Oke. Dalam kolom-kolomnya, dalam blok-bloknya. Contoh 5,
spasi, kosongin kolomnya, sambung lagi teknik, sambung K, spasi, dasar, kriptografi. Jadi ditulis secara vertikal seperti ini. Ya, sorry. Nah, untuk mengenkripsi, merubahnya menjadi teks yang tidak bisa dibaca bagaimana? Atau untuk mengenkripsinya bagaimana? Cara untuk mengubahnya menjadi cipher adalah membacanya secara horizontal. Jadi, cara membaca untuk mengubahnya menjadi cipher yaitu baca secara horizontal seperti ini. Contoh ya, 5K spasi G, 5K spasi G, 5K spasi G, harusnya spasi ya. Spasi KR, oke, DDRA, EAIF, KSPI, NAT, dan IRO. Nah, ini. Ya, ini adalah teks yang telah dienkripsi menggunakan teknik blocking. Ingat, kata kunci yang digunakan di sini adalah blok dan kolom. Karena ini berfungsi untuk mengembalikannya ke bentuk teks asli. Itu ya. Bagaimana caranya? Ya tinggal ditulis lagi. Ya. Bagaimana cara untuk mengembalikannya ke plain text? Ditulis dengan teknik horizontal ya. Kalau di enkripsinya dengan menggunakan teknik vertikal, untuk mengembalikannya ke teks asli menggunakan pembacaan horizontal. Nah, jadi ingat kuncinya adalah blok dan kolom. Nah, contoh kedua, ini plain text-nya Jambi bagus, kemudian ingin diubah menjadi cipher text menggunakan kunci 4 blok dan 3 kolom. Ingat ya, 4 blok dan 3 kolom. 4 bloknya yang mana? Ini 1, 2, 3, 4. Kolomnya 1, 2, 3. Jambi bagus kita tulis di dalam kolom JAMB. Kolom yang kedua I ya, spasi BAGUS. Nah, seperti itu. Kemudian ciphernya apa? Ciphernya tinggal kita baca secara horizontal. JIG A spasi UMBS BA ya, di Giga UMBS BA. Itu adalah cipher teks dari Jambi bagus. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau tadi ingin mengubah dari plain text ke cipher text, nah sekarang bagaimana mengubah dari cipher ke plain text? Yaitu ciphernya adalah CRC, TY, UY, BSR, EEI. Nah ini adalah pesan yang tersandi ya. Nah, bagi kalian yang bisa, buatlah plain text dengan menggunakan 4 kolom dan 4 blok. Lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar ya, oke? Oke. Tentu ada poin tersendiri ya untuk bagi yang bisa menjawab. Nah ini adalah blok dan kolom yang digunakan untuk soal ini. Ini ada 4 blok dan 4 kolom. Silahkan Anda cari plain text-nya apa nih. Oke. Oke, siap. Selanjutnya kita bahas kriptografi modern ya. Kriptografi modern tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik tapi lebih rumit. Sangat sulit dipecahkan. Tadi kalau kita bahas tadi cipher 13 itu adalah kriptografi klasik, kalau sekarang kita bahas kriptografi modern. Kemudian perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Dan komponen digital merepresentasikan data dalam biner. Jadi kita sekarang bermain pada kode biner ya. Seperti yang kita tahu, binary number itu terdiri dari 1 dan 0 saja. Pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecah menjadi beberapa blok ya. Cara seperti itu. Contoh plain text. Ini adalah plain text-nya ya dalam bentuk biner. 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1. Bila dibagi menjadi blok 3 bit menjadi seperti ini. Jadi bagi ya 1 2 3. Berarti 0 1 1. 1 2 3 berarti 0 1 0. 1 1 1 berarti 1 1 1. 0 0 1 berarti 0 0 1. Jadi dipecah menjadi 3 blok. Oke. 3 blok bit. Jadi tergantung berapa blok jadi pecah. Kalau 3 bit berarti kita bagi dia menjadi 3 bit yang terpisah. Oke. Nah, bagaimana untuk mencari ciphernya? Ini kan plain text nih. Ciphernya kita transformasikan ke bentuk desimal. Nah, sekali lagi kunci di sini adalah bloknya. Berapa blok dia di
pisahkan. Seperti itu. Ingat ya, kalau dalam untuk mengubah dia jadi desimal, kita harus menjumlahkan ya. Saya rasa kalian sudah pernah belajar bagaimana cara kita untuk mentransformasikan dari biner ke desimal ya. Nah, kalau 3 bit ini patokannya 1, 2, dan 4. Nah, kalau masih ingat 1, 2, 4. Bagaimana kalau 4 bit? Berarti 1, 2, 4, 8 di sini. Nah, karena dipecah menjadi 3 bit, jadi patokan kita adalah 1, 2, 4 ya, atau 4, 2, 1. Nah, bagaimana caranya ya? Contoh blok yang pertama ya, terdiri dari 3 bit. Desimalnya berapa nih? Iya, 6 benar ya. Kenapa 6? Ya, disesuaikan saja. 0 ini adalah 1, 1 ini adalah 2, dan 1 ini adalah 4. Tinggal ditambahin 4. Di sini tadi 4 dan ini 2. Tinggal ditambahin yaitu 6. Oke. Kalau blok yang kedua ini bernilai desimalnya adalah 2. Kenapa bisa 2? Lihat saja nih. 0 ini mewakili 1, 1 ini mewakili 2, dan 0 ini mewakili 4. Berarti yang kita hitung adalah satunya. Satunya mewakili dari 2 bilangan desimal. Berarti nilai ini 010 adalah 2. Kemudian bagaimana dengan 111? Tinggal ditambahin 4 tambah 2 tambah 1 ya. Yaitu 7. Bagaimana dengan 4? 4 ini ya. Yaitu 100. Ya, tinggal disesuaikan. 1 ini mau representasikan dari 4. Berarti yang 4 gitu. Saya rasa Anda bisa ya. Ini sangat mudah. Contoh berikutnya ya. Diketahui plain text ya, bernilai 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Tentukan ciphertextnya dengan pertama blok 4 bit, kedua blok 3 bit. Nah, bagaimana cara pengerjaan itu? Kita bahas, sorry. Oke, nah ini kita bahas. Pertama, kita taruh di sini dulu. Ini adalah plain text-nya ya. Tugasnya memecah menjadi 4 blok bit. Berarti kita pecah 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi ada 4 bit yang terpisah. Ini adalah plain text-nya. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi bentuk cipher ya, atau pesan yang tersandi, yaitu dengan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Nah, sekali lagi saya tuliskan patokannya tadi, berarti 8, 4, 2, 1 ya. Kalau tadi kan kalau 3 blok 4, 2, 1. Nah, kalau dia 4 blok ya 8, 4, 2, 1. Gimana cara pengerjaannya? Langsung saja di sini. Nah, untuk yang pertama dulu ya, yang ini 1100. Tinggal tambahkan 8 tambah 4 berapa? Itu 12. Oke. Kemudian blok yang selanjutnya 1011. Tinggal ditambahkan 8 tambah 2 10 tambah 1 11. Oke. Kemudian 1000. Kita tahu ini adalah 8 ya. Kemudian 0101. Ini adalah 5. Oke. Nah, jadi ini adalah pesan yang terenkripsi dari blok bit yang dipecah menjadi 4 bagian ini. Oke, saya rasa itu ya. Nah, untuk blok 3 bit silahkan Anda ketikkan di kolom komentar. Bagi Anda yang bisa, silahkan Anda coba. Tentu ada nilainya ya. Untuk 3 bit ini, silahkan Anda ketikkan di kolom komentar. Kemudian untuk enkripsi XOR ya, XOR ini melakukan enkripsi bit dengan logika XOR. Ini kita menjumlahkan bit ya, ini patokannya. Untuk menjumlahkan bilangan biner, ingat jika sebuah bilangan ditambahkan dengan bilangan itu sendiri, contoh 0 ditambah 0 itu hasilnya pasti 0. Sama juga 1 ditambah 1 itu hasilnya pasti 0.
Ingat, patokannya setiap bilangan ditambah dengan bilangan dirinya sendiri, hasilnya pasti 0. Selain itu 1. Gitu ya. Contoh, di sini plain text-nya adalah ini. Oke. Kemudian di sini kita perlu kunci ya. C-nya ini kita sendiri yang buat. Suara berapa untuk diubah menjadi untuk keeper. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita jumlahin saja nih. Jumlahin. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1, 1. Nah, ingat ya, bilangan dirinya sendiri ditambah dengan bilangan dirinya sendiri hasilnya pasti 0. Ya, selebihnya 1, 1, kecuali ini bilangan dirinya sendiri ya. Ini hasilnya pasti 0. Nah, ini adalah cipher text-nya dari bentuk plain text-nya ini. Nah, untuk menentukan kuncinya, itu kita sendiri yang menentukan sebagai si pemilik pesan asli gitu. Jadi si penerima pesan harus memiliki kunci ini agar bisa membukanya kembali menjadi teks asli ya. Ya. Seperti itu. Contoh, jika ingin mengubahnya ke dalam bentuk teks asli, ya tinggal ditambahkan saja nih. Ya. Tambahkan kembali. 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0, 0 tambah 1, 1. Seperti itu ingin mengubah bentuk ke sedia kala ya. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua ya. Di sini tugasnya adalah lakukan enkripsi sort dari bit berikut. Ini ada bit, rangkaian bit 1 dan rangkaian bit 2. Dan ini kuncinya nih. Ini kuncinya. Key ya, kunci. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu pertama kita coba untuk membuat enkripsi pada blok pertama dulu ya. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, ini dia nih. Sama kan? 0, 0, 1, 1, 1. Tinggal kita jumlahkan dengan kuncinya. Ini kuncinya yang bercetak tebal ini. Nah, hasilnya berapa? Tinggal kita jumlahkan saja. Ya. Berarti 1 tambah 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, bilangan diri sendiri dengan bilangan diri sendiri pasti 0 ya. Ingat, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, ya seperti itu. Ini adalah bentuk enkripsinya dari contoh soal ini. Nah, saya rasa itu mudah ya dipahami. Jika masih kurang paham, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.